Halo Sobat Biskom, selamat datang di podcast kami, Biskom Podcast. Acara ini merupakan kolaborasi dari majalah Bisnis SWA dengan LSPR, The Faculty of Business, yang tayangannya bisa dinikmati di YouTube channel SWA Media. Kenapa lahir podcast ini? Karena berawal dari ide bahwa kami ingin menghadirkan narasumber-narasumber yang bergerak di bidang bisnis dan komunikasi, yang nantinya harapannya adalah bahwa siapapun audiens kami bisa untuk mendapatkan wawasan baru, knowledge baru, dan juga mengaplikasikan apa saja sih yang bisa kita gali dari para narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa. Benar begitu, Pak? Betul sekali, Mbak Catherine. Jadi memang Sobat Biskom, acara ini kita desain untuk memberikan wawasan, memberikan tambahan informasi, dan mudah-mudahan menjadi informasi yang bisa menggerakkan inspirasi kita untuk membangun bisnis Sobat Biskom semua. Nah, Mbak Catherine, kita kedatangan hari ini tamu yang luar biasa sekali. Ya, edisi perdana memang harus luar biasa. Betul. Kita kedatangan tamu dari video, Mas ya, kami izin manggilnya Mas. Mas Yosef Kristianto, yang merupakan Vice President Business Development dari video. Selamat datang Mas di podcast kami. Selamat datang Mas. Thank you. Thank you for coming. Nah, sedikit kita akan bahas, topik kita hari ini adalah Competing with Giants. Jadi kita akan membahas tentang strategi video. Sedikit kita akan ulas apa sih sebenarnya video dan bagaimana kita itu bisa yakin banget bahwa video itu leading sekarang ini untuk compete bersama dengan aktor-aktor di dunia video on demand. Potensi pertumbuhan layanan streaming sangat besar dengan proyeksi pendapatan global pasar SVOD. SVOD itu adalah subscription video on demand, benar ya Pak? Ya. Mas, mencapai 108,50 miliar US dollar pada tahun 2024 dan di Asia sebesar 32,64 miliar US dollar. Di Indonesia persaingan ketat dengan Netflix, Disney Plus, dan Prime Video mendorong pemain lokal seperti Video untuk terus bersaing. Video sebagai pioneer SVOD lokal meraih lebih dari 4 juta pelanggan berbayar dalam satu dekade. Is that correct? Betul. Ya. Menurut media partner Asia, Video memimpin OTT Indonesia dalam jumlah pelanggan, unduhan, penggunaan konsumen, dan pengguna aktif bulanan. MPA mencatat pertumbuhan bisnis SVOD di Indonesia tertinggi di Asia dengan pendapatan tumbuh 72% dalam 5 tahun terakhir. May I give applause for that? Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita akan mulai dari pertanyaan awal. Bagaimana sih ide lahirnya video itu sendiri? Ya, jadi ide awalnya sebenarnya agak melenceng dari yang dilakukan video sekarang ya. Jadi owner kami waktu itu melihat bahwa industri media itu evolving. Evolving maksudnya kalau dulu orang nonton televisi mungkin linear channel, tunggu jadwalnya, oke. Kalau kelewatan ya sudah. Tapi along the way, khususnya di negara lain yang sudah maju, OTT mulai berkembang. Dan juga YouTube sangat kuat pada saat itu. Jadi kepikiran awalnya adalah, hey, let's make a YouTube tapi Indonesian version. Nah pada saat itu konsepnya video adalah YouTube tapi versi Indonesia. Nah tapi industri di Indonesia belum mature seperti di luar, sehingga konten-konten yang diupload tidak sesuai yang diharapkan. Itu banyak sekali konten-konten negatif lah yang diupload. Sehingga setelah jalan beberapa tahun, lalu sejak 2018 video mulai mengubah model bisnisnya. Pivot ya? Ya, dari yang tadi adalah user generated content seperti YouTube, di mana user bisa upload semua, kita mengubah modelnya menjadi curated. Jadi
tim di video yang akan melihat, memfiltering kontennya, apakah ini sesuai, apakah ini konten positif Layak atau tidak ya. enggak, Oke. Lalu mulai 2019, akhirnya kita benar-benar let's make an OTT, Indonesian OTT, di mana semua product and engineer-nya made locally di SCTV Tower. Iya. Oke, dan kita bikin sendiri in-house. Nah, itulah asal mulanya. Jadi dari pengen bentuk YouTube Indonesia, lalu kita mengubah itu menjadi OTT. Oke, jadi kalau kita menariknya adalah under giant umbrella MTech yang tetap ada stasiun TV, Betul. ya seperti ACTV dan Indosiar, kemudian ada video. Ya. Berarti bisa kita bilang bahwa masing-masing mempunyai segmen sendiri. Betul. Jadi keuntungannya adalah gini, masyarakat Indonesia itu ngertinya TV adalah linear. Ya. Oke, sehingga MTech sebagai media company yang punya SCTV dan Indosiar tentu saja nggak bisa lepas dari itu. Kenapa? Karena industrinya belum mature. Ya. Orang masih taunya linear channel. VOD saat itu masih sangat hal yang apa tuh VOD? Ya. Oh, harus langganan ya untuk nonton. Nah, itu adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Sehingga linear channel yang free ini masih tetap dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mulai migrate orang dari yang tadinya biasa nonton gratis, nonton linear channel, pelan-pelan switching ke model berbayar, langganan, nontonnya VOD, nonton apa yang saya mau pada saat itu dan kapanpun saya mau. Anytime. Iya. Ini menarik ya, Mas Yosef ya. Ini kan mengubah model bisnis dan mengubah behavior penonton nih. 2019 sekarang ke 2024. Seberapa susah tuh mungkin di tahap awal membuat orang mau berlangganan? Jadi kalau dibilang seberapa susah Pak. Sampai sekarang pun orang masih komplain. Kok nonton bola sekarang bayar? Dulu nonton bola di TV gratis gitu, ya kan? Tapi memang dari 2020 kita lihat ya sampai sekarang masyarakat sudah mulai mengerti sih. Mereka mulai paham, oh ternyata memang bola tuh mahal ya rights-nya untuk sport. Jadi wajarlah bahwa harus langganan nih gitu. Karena di luar negeri juga kalau mereka lihat, oh semuanya berbayar gitu. Dan mereka juga melihat bahwa oh dengan saya langganan, sportnya tuh hampir semua match-nya tersedia. Jadi saya bisa pilih tim apa yang mau saya tonton dan saya lebih luas dibanding saya menunggu di TV. Iya. Itu gimana mengedukasi pasar, Pak? Artinya switching, kemudian tiba-tiba kan berubah, kemudian berharap orang mau tadi biasa gratis itu seperti apa perjuangannya? Jadi sebenarnya menurut saya salah satu strategi yang tepat dilakukan adalah dengan mengambil exclusivity, khususnya dalam sport. Kenapa? Karena sport adalah aset yang sangat mahal ya. Nggak semua orang bisa bermain di sana dan MTech melihat peluang itu sehingga MTech lah let's bet on sport sebagai entry point dan educate people bahwa mau nonton sport bayar tapi kamu bisa nonton dan pilih match yang kamu mau. Jadi yang menjadi andalan atau istilahnya titik memaksa orang atau menawarkan juga adalah sport ya. Jadi betul. Bukan program sinetron, di film, awal bukan tidak. Ya? Kenapa? Karena sinetron tetap gratis sampai hari ini. Oke. Betul. Kenapa? Karena kalau saya hari ini nontonnya sinetron di TV dan saya tiba-tiba ke OTT saya disuruh bayar, pasti saya akan ngapain? Oh itu benar-benar tadi gratis loh. Iya. Jujur sih kalau saya sendiri nih, pertemuan perdana saya dengan video pada saat pandemi. Jadi pada saat itu saya yang tadinya itu ngelihat drakor sebelah mata, orang pandemi kan mau ngapain ya? Betul. Di situ di video itu ada salah satu series K-drama The Word of Mary. Nah itu luar biasa tuh. Nah dari situ banyak banget kemudian orang-orang upload konten, jadi from video nonton ini dan itu akhirnya luar biasa. Yang mana kalau kita tadi flashback untuk mengajak orang Indonesia yang tadinya biasa free kemudian berbayar, pasti it's quite challenging, benar nggak sih? Betul. Gitu. Makanya kalau kita lihat di dalam dunia OTT atau video streaming ini adalah kita bilangnya content is king. Content is king. Contohnya sebelum ada OTT, orang rela kok untuk bayar ke bioskop
untuk nonton film. Mahal loh ketimbang yang langganan OTT gitu kan. Jadi kita merasa bahwa kalau OTT itu bisa memberikan konten berkualitas, konten yang tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia, maka people will be willing to pay. Yeah. Gitu. So talking about konten dalam arti berarti untuk video sendiri juga memproduce untuk kontennya ya. Yes. Jadi pada saat kita MTech itu melihat bahwa video is the future of media, maka kita sudah secure dulu beberapa production house. Yeah. Ya, kenapa? Karena it's a limited industry di Indonesia kan. Jadi kita secure production house. So you make your own content kayak sinetron tapi versi premium. Kita sebutnya video original series. Sih. Video original series ini hanya bisa ditonton di platform video aja. Yeah. Dan kita menciptakan benar-benar series yang berkualitas sih. Yeah. Jadi makin nggak jauh dari drakor tuh. Iya. Tapi jadi menarik ya Mbak Katrin ya. Kan awalnya mengandalkan olahraga, tapi kemudian akhirnya bergeser menawarkan original series. Itu gimana proses? Segmennya beda Pak. Segmennya karena olahraga mostly adalah male audience. Oh gitu. Sedangkan untuk female kan mereka biasa sukanya series, reality show. Exactly, betul. Dan untuk Indonesia is a unique market. Jadi konten yang paling works adalah local content dengan bahasa Indonesia. Itu yang paling works di Indonesia. Mau semodern apapun ya, tetap yang jadi favorit itu lokal konten berbahasa Indonesia. Yes. Itu sejak kapan, Mas Chris? Sejak 2020, Pak. Kita sudah menciptakan produksi original series. Dan kita itu sekarang aja kita tiap bulan kita komit untuk keluarin 2 new titles ya. 2 new titles. Kalau dihitung dari 2020 sampai kuartal pertama tahun ini, 2024, itu sudah kurang lebih 81 titles original series. Jadi imagine kalau orang lagi nggak ada kerjaan, mau spending time, nonton aja original series video itu 81 titles. Oh, berarti 1 tahun 28 titles. Kurang lebih, ya. Itu boleh cerita itu gimana proses dari mulai kalau tadi kan content is king. Kemudian pasarnya menyukai lokal bahasa Indonesia dan sepertinya kalangan female ya yang menyukai. Yes. Nah, gimana dari sisi seperti misalnya ide cerita, produksinya itu gimana? Apakah in-house atau kemudian? Jadi untuk ide cerita ada yang in-house yang memang idenya dibuat locally. Ada juga kita partnership dengan namanya Wattpad. Oh, oke. Yes. Sehingga cerita-cerita yang populer di Wattpad itu kita bawa dalam bentuk series, local series. Nah, itu juga works. Nah, lalu kita juga banyak melakukan di 2020 itu kita explore genre apa sih yang cocok dengan masyarakat Indonesia dan pelanggan video. Gitu. Karena pelanggan video kan majority waktu itu male, sehingga kalau male apa ya kita pikir ternyata action kayaknya cocok dan benar saja. Gitu. Jadi kita bikin waktu itu Serigala Terakhir, lalu ada juga Pertaruhan gitu. Itu kan action yang sangat lekat lah dengan penonton sports gitu. Jadi kalau bisa dibilang kalau dari age range itu selebar apa ya? Jadi age range itu, ini menarik ya. Awalnya sekitar 24 sampai 35. Tapi makin kesini kita itu udah mulai lebih lebar lagi. Kenapa? Karena bapak-bapak nonton bola, khususnya yang penggemar bola. Masing-masing udah punya andalanya ya. 40-an ke atas, lalu remaja. Kita punya konten-konten seperti Minor Girl gitu kan. Itu kan dibintangi oleh Naura ya. Nah, she's very popular di kalangan remaja. Jadi udah mulai lebar lagi ke anak-anak yang lebih muda lagi gitu. Jadi kalau dibilang audiens kita sangat bervariasi sih Pak. Itu berarti kita balik nih ngomongin tentang bisnis model gitu ya, dari video sendiri. Konsepnya sendiri ada yang free, kemudian ada yang premium. Nah, bagaimana tuh Mas Joseph? Jadi memang awalnya kita buat adalah free, adalah seperti linear channel yang biasa ditonton orang di TV ya. Nah, lalu kita punya namanya Platinum Subscription, di mana isinya adalah konten-konten yang lebih premium seperti sport,
Oke. Lokal maupun international. Ada sport. kelas atau semuanya langsung platinum? Dulu kita hanya ada free dan platinum. Oke. Oke. Cuma 2 opsi aja. Ya, lalu konten Hollywood, konten original series itu ada di platinum subscription. Ya. Nah, lalu sejak kita pegang Liga Inggris 2 tahun lalu ya, itu kita muncul namanya paket Diamond. Nah, paket Diamond ini bedanya apa? Ada Liga Inggris tambahannya, gitu. Tapi boleh dibilang bahwa Diamond ini paket terlengkap di video sih. Ya. Jadi dapat apa aja lah ya. Yes. Ibaratnya begitu. Nah, si Premium dan Diamond secara bisnis berarti itu lumayan bisa menutupi dari para yang free, benar nggak? Jadi gini, kalau di free Modelnya itu subsidi nggak sih kalau kayak enggak. gitu? Jadi modelnya gini, karena MTech Media Company dan basisnya iklan, jualan iklan. Jadi yang free itu sebenarnya part of ads bisnisnya, advertisement bisnisnya MTech. Because you have the audience. Correct. Yang sampai saat ini 4 juta subscriber. Jadi kalau dibilang mungkin orang yang aktif nonton video itu kurang lebih 50 juta orang kali ya sebulan aktif nonton. 50 juta ya. Paid subscriber kita 4 juta berdasarkan MBA. MBA itu media partner Asia. Jadi Nah, kalau bicara tentang itu berarti ada hubungannya dengan habit ya. Bisa nggak sih kalau kita bilang bahwa apa yang diterapkan di sini di Indonesia dengan habit masyarakatnya tadi ya, senang tontonan, senang bola, bisa sama diterapkan di negara lain gitu? Bisa beda nggak sih berdasarkan culture-nya? Tentunya bisa. Karena setiap negara punya culture dan appetite terhadap konten yang berbeda juga. Makanya kenapa OTT asing itu kadang waktu awal mereka masuk tuh agak sulit. Gimana ya penetrate Indonesian market? Karena mungkin ya itu culture-nya mungkin masih belum dapat gitu ya. Ya, ini menarik ya. Kalau kita kembali tadi 2019 mulai, kemudian mengandalkan olahraga ya. 2020 kena pandemi nih, pertandingan juga sepi. Nah, orang lebih banyak di rumah tadi Mbak Catherine kemudian kan rekor gitu. Itu memang jadi boleh dibilang awal-awal tuh ini ya apa namanya? Kita deg-degan sih Pak pada saat itu Pak, karena sport seluruh dunia stop. Nah itu nggak boleh ada sport sama sekali, khususnya di awal ya. Setelah masuk quarter 4 kan sport sudah boleh tapi nggak ada penonton ya. Betul. Nah pandemi kan quarter 1 dan 2 waktu itu. Nah jadi waktu itu ternyata kita survive. Kenapa? Karena kita punya konten lain. Apa tuh? Kontennya ada original series dan drama Korea. Gitu. Jadi karena orang di rumah itu kayaknya nggak punya hiburan, hanya di rumah aja. Jadi mereka akan cek lah any OTT, any kind of content. Bisa disebut thanks to pandemi nggak? Iya, kalau saya bilangnya blessing in disguise. Blessing in disguise. Oke. Ya, ini Mbak Catherine ini menarik tadi. Tadi Mbak Catherine nyinggung model bisnis ya. Kemudian saya tadi juga tertarik soal content is king. Saya balik lagi ke situ. Saya mau tanya, kalau untuk urusan ini apakah dengan konten kreator lokal atau juga dengan produser maksudnya dari konten-konten asing juga? Kalau yang tadi mungkin kalau Wattpad kan mungkin beli sistemnya beli atau gimana sih? Ya kita ada partnership sih dari partnership ya. Oke. Lebih banyak mana tuh? Pasti lokal ya? Lokal pasti, lokal. Jadi majority konten di video adalah lokal. Kenapa? Karena ya itu, balik lagi masyarakat Indonesia nontonnya lokal konten. Majority of the market. Nah, kalau sekarang pandemi sudah jadi endemi ya, kan juga mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi. Pada waktu itu orang di rumah, kemudian nonton waktu luang. Sekarang, apakah terlihat ada penurunan atau kemudian meskipun setelah pandemi orang tetap masih habitnya malah sudah terbentuk? Pak, di video kita nggak pernah turun Pak. Gitu ya. Jadi terus naik walaupun naiknya nggak seagresif dulu Pak. Saat pandemi gitu ya. Betul. Tetapi tidak turun. Tidak turun. Karena itu tadi sih Pak, kebayang ya kalau misalnya kita bicaranya misalnya Jakarta aja. Orang mau naik komuter, mau itu MRT atau apa, kalau nggak ngapa-ngapain mereka mungkin bisa ya udah gitu nonton apa gitu. Itu baru kita ngomong Jakarta. Tetapi kalau dari sisi demografi sendiri sampai sejauh mana sih? Jadi kalau lihat dari sisi demografis, kota besar otomatis lebih
adapt terhadap OTT ya. Ya. Khususnya kota yang punya koneksi internetnya lebih Iya. bagus, Iya. telkonya juga sinyalnya bagus itu kota-kota yang lebih enjoy OTT. Iya. Nah, sebenarnya opportunity di Indonesia masih banyak. Jadi banyak sekali kota-kota yang khususnya kota-kota yang lebih kecil, kita bilangnya tier 2 cities gitu biasanya. Itu banyak peluang di sana. Kenapa? Karena mereka belum terbiasa menggunakan OTT. Gitu. Jadi demografis Pulau Jawa otomatis paling besar. Nah, pulau lain mungkin seperti kota Makassar ya, itu juga cukup besar. Khususnya kalau di kita lihatnya adalah kota-kota yang klub sepak bolanya ada dan fanbase-nya besar. Disitulah video besar. Oh, jadi hukumnya itu begitu, law-nya itu ya, Yes, video law ini ya. Jadi di mana ada fanbase sepak bola, di situlah video. Karena kenapa? Karena sepak bola adalah entry point-nya pelanggan video biasanya. Oke. Berarti sering bikin brand activation dengan klub-klub sepak bola? Iya, kita punya community gathering sama mereka biasanya, Pak. Iya. Tadi bicara tentang balik lagi nih ke bisnis model. Berarti partnership, tadi kan ada konten. Termasuk juga nggak sih lini-lini lainnya, misalnya seperti internet provider, terus atau gadgetnya sendiri. Itu bagaimana secara bisnis itu bisa sekaligus? Jadi ini partnership atau kita bilangnya distribution adalah salah satu hal yang penting ya. Kenapa? Karena produknya kalau bagus, tapi orang dapetinnya susah, belinya susah, maka itu akan jadi obstacle tersendiri. Makanya kita kalau dilihat mungkin video saat ini tuh partnershipnya dengan multiple lines, multiple industry seperti telco, lalu juga di e-commerce. Terus kita juga mungkin kalau Bapak Ibu lihat sekarang kalau beli TV ya, hampir semua brand TV itu sudah ada videonya tuh Pak. Iya, betul. Ya. Sehingga sangat mudah gitu dipakainya ya. Lalu juga bank juga kadang kita kerjasama. Jadi kita ingin mempermudah orang-orang untuk mengakses, membeli. Even kayak ada remote control yang udah langsung ada. Ya, beberapa TV juga ada video buttonnya video ya. Maksudnya makin kesini makin sespesifik itu kerjasamanya dengan banyak lini. Betul. Ya, kalau nggak gitu juga. Tapi balik lagi ya. Kerjasama itu adalah satu sisi yang penting, tapi juga mereka juga nggak mau kayaknya kalau kontennya nggak bagus, nggak menjual. Gitu. Jadi kalau target sekarang 2 title original per bulan ya. Kalau tahun depan itu mau dinaikkan jadi berapa tuh? Wah, kepengennya sih sebanyak mungkin Pak. Gitu ya. Cuma kan kita ngelihat nih, appetite masyarakat seperti apa khususnya. Terus kan ada perubahan ya dari orang kemarin ini hybrid, kan orang benar-benar banyak yang sudah full WFO. Jadi kita lihat dulu kondisi pasar sih Pak. Saya tertarik nih ya, setelah pandemi, pasar pandemi dan setelah pandemi, ada nggak jam-jam tertentu di mana orang tuh paling banyak nonton? Pasti Pak. Prime time-nya bedanya kalau penonton linear channel yang nonton TV itu kan benar-benar di malam ya, orang sudah pulang ya dari rumah. Nah kalau di sini tuh kadang pagi orang berangkat kantor atau mulai sore, orang itu jalan pulang gitu. Kalau Sabtu Minggu otomatis tempat kalau ada sport kantor atau pulang kantor. Itu karena sport ya, Liga Inggris seperti itu. Biasa tuh kalau jam-jam tanding bola pasti naik Pak. Iya. Nah ini Mbak Katrin kan nyinggung tadi ya saya nyebutnya video slow ya, karena ada hukum yang tidak tertulis kan kalau di sana ada klub sepak bolanya, fans base-nya besar gitu. Tapi bagaimana upaya video untuk menjangkau audiens yang lebih besar lagi? Ya, jadi banyak cara sih kita lakukan ya. Pertama adalah dengan kita juga mencoba berbagai macam channel. Channel maksudnya adalah melalui partner itu misalkan partner telco atau seperti yang partner-partner brand-brand TV itu kan mereka juga punya channel sendiri Pak. Channel maksudnya mereka punya distribution channel, mereka jualan ke orang gitu kan. Gitu. Termasuk e-commerce dengan mereka punya user yang begitu banyak gitu kan. Ditambah dengan video sendiri kita juga aktif melakukan campaign. Team marketing juga works really hard buat grab the new audience, educate the market gitu. Itu kan di sisi sport ya. Kalau untuk original series gimana tuh? Itu termasuk Pak. Jadi itu termasuk dengan original series. Jadi kalau ada original series yang memang kita lihat secara data itu very high, jadi banyak orang yang menonton itu, maka kita akan juga
infokan segera ke partner-partner kita, hey, this is work very well. Gitu. Karena itu akan ngedrive orang untuk berlangganan. Iya. Jadi bisa dibilang bahwa video ini adalah alternatif lain dari orang itu mau mencari entertainment gitu. Sementara akan harus terus berinovasi karena kalau enggak mungkin kompetisinya juga makin tight gitu. Betul. Kiat sendiri berkompetisi. Gimana nih video punya apa nih ya, ke depan nih? Jadi berkompetisi, berinovasi. Jadi kita terus terang ya kalau dibilang di dunia OTT ini inovasinya itu sebenarnya lebih ke inovasi konten. Balik lagi because content is king ya. Karena kita udah coba berbagai cara. Mau kita promoin harga, kalau kontennya lagi nggak ada yang benar-benar bagus sekali, yang hype itu nggak akan nendang sih promo. Tapi kadang kalau kontennya lagi very special, nggak ada promo pun itu akan dicari. Iya, self-selling gitu. Jadi ujungnya user generated content dong ya? Enggak Pak, kalau user generated kan user yang upload sendiri. Kalau ini kita cari konten apa sih di luar sana yang populer, yang orang willing to pay untuk nonton. Nah, tadi kan disinggung sama Mbak Katrin soal inovasi, soal kompetisi. Ini kan luar biasa ya, kita orang ini sekarang lama-lama juga mau lah membayar gitu, dan itu akhirnya banyak sekali nih raksasa asing masuk gitu ya. Itu gimana video sebagai pemain lokal yang menghadapi serbuan ini? Ya, jadi salah satu yang kita pikirkan seperti ini sih Pak. Jadi kan pocket size orang limited Pak. Ya kan, kebutuhan makin naik, biaya semakin naik. Apalagi kalau udah punya keluarga ya. Kalau mamanya langganan OTT sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, berapa tuh Pak pengeluarannya kan. Betul. Sedangkan kita di video, kita konsepnya adalah langganan video, konten untuk the whole family is there. Walaupun mungkin nggak selengkap atau sefokus OTT lain Pak misalkan. Gitu. Tapi kita berusaha provide, it's there anyway dengan langganan sekian, tapi buat the whole family. Papanya bisa nonton sport, mamanya bisa nonton original series atau drakor, anaknya bisa nonton anime ataupun kartun, jadi semua di situ. Jadi memang kalau saya perhatikan sports ini yang jadi diferensiasi yang paling ini ya, apa namanya? Karena untuk saya eksklusif Pak sportnya. Orang nggak bisa langganan dimanapun sportnya kecuali di video buat nonton beberapa sportnya. Tapi ini ya, Mas Yosef, sports itu biasanya beli license-nya itu tiap tahun itu kontraknya, sehingga harus diiringi dengan subscription-nya juga yang naik. Itu gimana tuh? Jadi gini Pak, walaupun sport itu makin lama makin mahal ya, tapi kan ya mungkin saya juga merasakan, mungkin Bapak sebagai penonton sport. Saya mau bayar video. Kita kalau udah dukung suatu klub bertahun-tahun, pasti kita kejar kemanapun ditayangkannya di mana kan Pak. Jadi ya people is willing to pay karena ada alasan, ini loh klub yang saya mau tonton misalnya kayak gitu Pak. Jadi no pain no gain ya misalnya. Iya betul Pak. Jadi menarik memang. Kalau ini sebenarnya ceruk Indonesia tuh luas ya. Pengguna internet juga banyak, hampir semuanya udahlah dari Sabang sampai Merauke. Berarti untuk bisa mendapatkan ceruk itu harus ada strategi komunikasi yang tepat. Video sendiri gimana tuh? Kita mencoba berbagai macam channel komunikasi sih. Jadi misalkan online is pasti ya, misalnya lewat sosmed, lewat paid ads dan sebagainya gitu. Tapi kita masih coba buat gali untuk kota-kota yang nggak terlalu terekspos secara digital, how to grab those markets sih. Ini kita masih explore dan kita masih coba trial and error sih, which is ya mungkin kita pikirkan mungkin akan go offline. Gitu. Ya bikin event gitu ya. Menarik. Terus kemudian pengen dipersepsi sebagai brand yang bagaimana video? Kalau menurut saya itu gampang sekali karena kita pengen dipersepsi sebagai brand yang cocok untuk local market, which is Indonesian market sih. For now. So very specific local market, Indonesian market. With a quality content of course. Iya. Dan itu istilahnya
mencukupi untuk semua, untuk satu keluarga gitu. Yes, Pak. Kebutuhan satu keluarga, Betul. entertainment satu keluarga. Iya. Seperti itu ya. Betul. Itu, dan apakah ini tetap jadi value propositionnya video di tengah serbuannya para Betul. raksasa ini? Betul. Itu masih jadi fair proposition kita sih. Karena ya udah, orang kalau dia sangat limited, nggak mau langganan lain, udah mau stati video buat semuanya, dia bisa langganan video untuk sekeluarga bisa. Dari sisi pricing sendiri gitu ya, kan tadi ada diamond segala Ya. macam. Boleh dibilang relatif kompetitif dengan pemain-pemain asing. Kita selalu ngelihat ke sana sih Pak. Kita selalu ngelihat market pricing itu seperti apa. Ya. Tapi kita juga ngelihat bahwa kalau kita punya sport dan nggak ada di mana-mana, maka mungkin kita bisa put higher price seperti itu kurang lebih. Ya. Tapi tentunya kita ngelihat kondisi market. Nah, market. Masa depannya ini masih sepanjang apa nih? Bagaimana optimisme yang namanya teknologi evolve? Ya. Kayak cepat banget nih kita Betul, bicara. betul. Bagaimana video sendiri secara optimis melihat peluang ke depan tuh masih panjang buat video. Oh, masih sangat panjang dan masih banyak yang bisa digali ya. Khususnya zaman sekarang mungkin AI. Ya. Tim produk kita sudah mulai explore AI apa yang cocok sih buat video nih, Oke. yang Ya. membantu. Bisa dijelaskan maksudnya gimana? Jadi misalkan paling gampang adalah seperti rekomendasi konten apa sih yang cocok buat orang ini. Atau dia oke. bingung saya mau nonton apa nih gitu. Itu kita lagi coba explore seperti apa AI bisa membantu. Jadi kayak algoritma yang penonton Exactly, sudah Pak. di ini apa namanya udah diketahui sehingga rekomendasi. Ya. Betul, Iya. betul. Karena orang kadang dengan banyaknya konten di dalam suatu OTT, kadang orang bingung apa yang mau saya tonton ya. Betul. Gitu kan. Apalagi sekarang udah tadi 80 81 titles itu hanya original series video, original Pak. series. Belum ditambah konten-konten Hollywood, Ya, movie. drama Korea, Ya. anime, Ya. sinetron, FTV. Ya. Ya, opportunity-nya masih sangat luas Ya. gitu ya. Challenge specifically gimana? Challenge-nya benar-benar hanya educate market. This is video. Ini konten yang bisa ditonton. Ya. Lalu kita mix and match kontennya itu cocok apa enggak sehingga people punya justifikasi yang cukup buat pay. Ya, buat langganan. Ya, it's quite challenging karena mohon maaf, semoga tidak ada yang tersinggung. Orang kita kalau ada yang bajakan masih suka yang bajakan. Oh iya, iya, betul. Kalau ada yang masih gratis, kenapa harus Yes, bayar? Makanya betul. kenapa edukasi tadi dianggap itu challenge gitu. Betul, betul. Karena ya sebenarnya kan membajak itu mencuri ya Pak. Betul. Iya. Iya. Jadi Harusnya ada di mindset kita seperti mindset itu yang belum Uh-uh. dan bagi saya personally kalau saya melihat bahwa ternyata bikin konten itu sulit. Ya, Jadi, ya. Kalau saya ya udahlah ayo kita hargai orang-orang yang sudah kerja keras, Benar. idenya, benar. syutingnya, Ya, ya. bikin konten Ya. banyak orang bekerja di balik Iya. layar kan. Ya, karena edukasi seperti itu kalau kita tadi bicara bahwa konten is king gitu, di sini mengedukasi itu lumayan butuh effort yang nggak boleh capek Betul, nih gitu, betul. karena untuk Ya. menghasilkan Ya. satu series dari sekian banyak aja luar biasa kan. Dan ini kan juga ya kalau kita mau naik kelas bisa punya konten-konten sekelas konten Hollywood, maka ya tentunya konten Hollywood biaya produksi sangat besar kan. Nah kalau di Indonesia dikit-dikit orang maunya gratis, dikit-dikit maunya dibajak. Lalu gimana berkembangnya industri konten Indonesia? Iya. Tapi harapan masih ada lah Yes, ya yes. gitu bahwa Kita lihat bahwa masyarakat makin kesini makin sadar. kok. aware Iya. ya. Iya. Bahwa ya itu tadi gitu, ada harga ada rupa, kalau mau Betul. bagus ya apresiasi dong. Iya. Kayak gitu. Iya. Wah, Mas Yosef, saya perhatikan tuh di video ya, itu kalau dari original konten tuh kebanyakan yang mau kalau nggak action modelan gitu ya. Ada nggak sih yang konten-konten yang berbasis kekayaan budaya Indonesia, misalnya dari folklore di Indonesia? Sekarang belum Pak. Oke. Kenapa? Karena balik lagi kita harus lihat dari sudut pandang watcher kita Mbak. iya. Kalau ceritanya benar-benar terlalu ngejelimet dan bagi penonton itu mungkin pada saat nonton pengennya cari hiburan yang gampang, nggak mau yang berjelimet dan akhirnya itu nggak works, jadi sia-sia Pak kadang. Iya. Tapi bukan berarti kita nggak akan coba Pak. Mungkin kalau nanti pada satu titik, ternyata ada bagi sebagian watcher yang segmennya benar-benar suka yang kayak gitu, bisa jadi kita bikin Pak.
Iya. Nah ini kan menarik ya. Ini ada ekosistem dari konten kreator ya, katakanlah production house segala macam. Berarti memang membutuhkan para penulis cerita yang banyak ya. Betul sekali. Sejauh ini selain dengan tadi Wattpad, itu pasokan ide-ide cerita segala macam itu gimana tim video untuk mengkurasi? Iya, jadi tim konten kita Pak itu selalu mencari ide-ide baru, selalu mencari ada penulis cerita yang baru dan yang bagus, dan juga kerjasama dengan production house ya. Kalau mereka ada ide-ide cerita tentunya itu akan didiskusikan dengan tim konten sih. Jadi kalau saya misalnya nih pemirsa nih punya ide, punya PH, boleh datang Pak, silakan. gitu ya? Karena memang ada beberapa yang memang membuat konten lokal, dia datang ke kita. Ini saya punya konten seperti ini mau nggak di video dijadikan eksklusif, ditayangkan di video gitu. Ya kita open untuk hal-hal seperti itu. Oke. Ini mungkin masih banyak banget yang mau kita gali dari berbagai macam point of view sih. Cuman waktunya terbatas ya, Mas. Tapi ada satu minta, tolong Mas Joseph bisa meyakinkan para penikmat Biskom. Bagaimana sih sebenarnya satu video ini bisa membuka banyak opportunity bagi anak muda yang dari industri sini. Bolehkah disampaikan ke pemirsa kami? Oke, jadi video ini sebenarnya bisa menjadi wadah kalau anak-anak muda ini punya berbagai ide, punya berbagai fresh idea gitu kan. Karena kenapa? Karena kita juga punya tim partnership yang akan ngobrol dengan anak muda atau siapapun itu yang punya ide fresh dan dia pengen ditayangkan di video. Contohnya Pak, paling gampang adalah kemarin kalau aware ada namanya Beyond Competition, itu tinju yang bikin anak muda kan selos. Nah, dia hanya ngobrol sama video buat ditayangkan di video. Jadi siapapun yang kreatif nih, punya ide-ide, dari ide normal sampai gila gitu bisa Betul. Itu video. Sama kontennya itu memenuhi standar. Dengan kurasi dan betul. Jadi opportunity-nya buat para pemirsa Biskom, opportunity kalian masih luar biasa. Ini baru satu video, masih akan banyak lagi player baru yang akan kita sambut dengan gegap gempita ya. Kompetisi is just competition, di mana-mana ada. Tapi satu video, satu entitas bisa membangun banyak hopes, membangun banyak peluang, membangun banyak mimpi buat terutama anak-anak muda. Dan satunya lagi ini memberi contoh bahwa ini karya anak bangsa. Itu luar biasa. Iya, kalau satu bulan 2 ide, 2 judul gitu kan, setahun 28 dan kan pastinya butuh terus kan itu. Itu tentunya ini opportunity yang sangat luar biasa. Itu juga suatu bukti bahwa orang kita itu luar biasa kreatif gitu. Wadahnya aja mungkin yang mereka belum tahu mau kemana. Betul. Gitu. Bahkan beberapa series yang hype, local series yang dipakai oleh OTT lain itu diproduksi lokal oleh production house kita. Kalau video sendiri bekerja sama dengan OTT lain nggak? Enggak. Enggak ya, jadi memang eksklusif buat itu ya. Production house-nya MTech yang bekerja sama. Nah, luar biasa pembicaraan kita kali ini. Semoga dengan edisi perdana ini kita mendapat banyak insight buat semua pemirsa Biskom Podcast. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita aplikasikan untuk berbagai macam pengembangan diri, pengembangan opportunity bisnis dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih banyak, sudah hadir. Terima kasih banyak. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di beberapa point of view lain yang gak kalah menarik. Thank you for coming. Oke, pemirsa Biskom Podcast, sekian untuk edisi kali ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi-edisi lain dengan pembicara-pembicara lain yang tidak kalah luar biasa. So, see you next time. Bye-bye.